Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita ketemu Niccolo Machiavelli dari Italia. Oke, ada apa di Machiavelli? Kita lihat ya, Machiavelli itu anak zamannya, anak pencerahan, enlightenment modern. Italia abad ke-15. Saya nggak terlalu jelas kalau di sini, mungkin di situ kelihatan. Itu bagian-bagiannya Italia. Di situ ada Milan, ada Genoa, ada yang suka sepak bola mesti pernah dengar istilah itu. Itu bagian-bagiannya. Ya meskipun itu pembagian tidak berdasarkan Liga Serie A, tapi dulu itu kota-kota besar zaman itu disebut city state. Jadi zaman ketika berakhirnya Imperium Romawi, Romawi itu kan pusatnya di Italia, yang sekarang menjelma. Sisa-sisanya masih ada model city state, model semacam Vatikan dengan city state. Zaman berebut pengaruh antara city state sama gereja yang tetap ingin mendominasi, sementara kekaisaran Romawi juga mulai surut, mulai runtuh. Mulai lahirlah namanya city state tahun 1450. City state yang terkenal itu Florence, Venice, sama Milan. Cirinya city state itu independen, republik, kebebasan jadi dasarnya, liberty. Biasanya dia bisa jadi city state karena dia adalah pusat bisnis dan perdagangan, dan penguasanya itu biasanya konglomerat. Jadi konglomerat, keluarga kaya, keluarga pokoknya terpandang di situ. Kalau India tuan takurnya lah di situ. Nah itu biasanya ya, India itu kan orang kaya namanya mesti tuan takur. Terus biasanya terus punya pasukan karena dia bikin tentara bayaran. Kalau di Indonesia mungkin belum terjadi yang semacam itu, tapi di Italia abad 15 itu negara bangsa belum lahir. Bangsa atau negara yang namanya Italia belum lahir. Yang ada city state dipimpin oleh para takur zaman itu. Nanti ada pertarungan, perebutan kuasa antar konglomerat, antar keluarga terpandang. Dan dalam persaingan inilah nanti lahir Machiavelli. Jadi perebutan kuasa, perebutan pengaruh antar para tokoh, sehingga dia nanti pada akhirnya nulis Il Principe, yang artinya sang pangeran. Itu petunjuk praktis apa? Kalau sekarang namanya tips and trick kalau kamu ingin jadi penguasa. Mungkin di antara teman-teman ada yang cita-citanya nyalon jadi anggota DPR atau kepala daerah, kamu harus baca Il Principe. Triknya luar biasa, sampai hari ini masih laku. Bahkan tokoh-tokoh besar semacam Napoleon, Mussolini, itu kitab sucinya juga Il Principe itu. Nah, 3 wilayah itu Florence, Venice, Milan. Kalau yang Machiavelli adanya di Florence. Keluarga penguasa yang terkenal zaman itu keluarga Medici. Keluarga Medici itu nanti dia melahirkan banyak tokoh-tokoh jenius semacam Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan lain-lain. Kalau Venice pusat perdagangan karena dia dekat dengan laut. Sementara Milan ya dia pusat bisnis juga. Posisinya karena dia juga strategis, dikenal kuat karena punya tentara bayaran banyak di sana. Salah satu penguasanya yang terkenal ya Francesco Sforza. Itu bukan pemain sepak bola ya. Itu Duke of Milan. Jadi sejak dulu Milan memang pusat. Jadi itu city state zaman itu. Nah, Machiavelli dia ada di Florence. Ini gambarnya seperti itu. Eropa zaman itu. Pusat peradabannya ada di Italia, pusat kebudayaannya. Spain mantannya Islam yang jatuh terus
ilmuwannya juga lari ke Italia. Perancis juga banyak ilmuwan yang lari ke Italia. Dari situ seperti tak jelaskan 3 minggu yang lalu, dari situ lahirlah Big Bang yang namanya Renaissance. Kemudian 2 abad Renaissance melahirkan era baru yang namanya Enlightenment. Dari abad 14, diawali abad 14, kemudian memuncak abad 16-17, dan lahirlah era baru namanya modern. Dan itu arusnya seperti itu. Dari Perancis, Spanyol, Jerman, Austria, Swiss, semuanya ngumpul di Italia. Selama kurang lebih 4 abad dia jadi pusat. Dan dari daerah-daerah itulah nanti muncul filosof-filosof besar yang menggagas peradaban baru yang namanya modern. Yang sebenarnya peradaban modern itu ya sampai hari ini, di mana-mana modusnya hidup kita sebenarnya masih modus ala modern. Kita belum geser dari sana. Meskipun ada isu baru postmodern, ada isu baru bahkan beyond postmodern, tapi sebenarnya modus kita masih modus modern. Masih belum geser dari sana. Oke. Jadi Eropa zaman itu. Sekarang kita masuk ke Machiavelli. Machiavelli aslinya dari Florence. Ia lahir ketika ada perebutan pengaruh antara city state and church dan gereja. Jadi dia lahir waktu huru-hara, hidup di zaman huru-hara, lahir waktu huru-hara, dan nanti juga hidupnya penuh huru-hara. Itu Machiavelli. Ayahnya pengacara, masih punya darah biru dikit-dikit, keturunan kerajaan Tuskan. Terus hidupnya baik-baik saja sampai kemudian dia masuk ke dunia politik. Umur 29 dia masuk jadi staf ahlinya gubernur Florence sebagai staf ahli bagian negosiasi dan militer. Jadi karena dia politikus. Terus dari situ sebenarnya ketika Machiavelli jadi staf ini, era ketika Medici tadi yang penguasa Florence ini kalah, dikalahkan oleh kelompok baru, keluarga baru, keluarganya Cesare Borgia. Nah, di situ dia jadi penasehatnya. Dia jadi pokoknya konsultannya Cesare Borgia, yang dia ini sangat ambisius, gila kuasa. Sebenarnya inspirasi dari orang ini nanti melahirkan Il Principe dari Cesare Borgia. Saya tidak tahu, mungkin masih satu marga dengan Cesare Maldini. Ya, podo gelar. Oke, nah cuma kemudian ya Cesare Borgia dan dinastinya juga dikalahkan lagi oleh keluarga Medici. Nah, dari situ terus akhirnya Machiavelli ditangkap, dipenjara, disiksa beberapa tahun, tapi terus dikeluarkan lagi dan diasingkan. Di pengasingan itulah dia terus nulis The Prince, bahasa Inggrisnya, bahasa Italianya Il Principe, Sang Pangeran. Buku ini ditulis selama 1512 sampai 1519. Jadi ditulis 7 tahun oleh Machiavelli. Jadi nulis buku, padahal bukunya itu tipis, terjemahannya itu sekitar 118-an halaman. Itu pun plus pengantar. Tapi 7 tahun nulisnya. Jadi Machiavelli 7 tahun nulis Il Principe, tahun 1512 sampai 1519. Oke, karyanya paling terkenal adalah The Prince. Saya bilang tadi itu jembatan dari idealisme menuju realisme. Jadi idealisme itu berarti mimpi, ide-ide yang ada di kepala. Kalau realisme itu lihat kenyataannya saja deh, nggak perlu terlalu banyak mimpi. Nah itu The Prince. Tujuannya 2 dia nulis The Prince. Yang pertama untuk melanggengkan kekuasaan, mengamankan pemerintah. Yang kedua untuk mempertahankan negara. Kenapa dia nulis The Prince? Yang pragmatis, yang realis, karena dia ingin agar
tidak terjadi gejolak, agar pemimpin yang dia bela bisa mempertahankan kekuasaannya, dikasih trik-trik. Dan yang kedua, mempertahankan negara. Negara juga harus dipertahankan dengan cara The Prince. Nanti kita lihat ada apa sih sehingga kok banyak orang marah dengan Machiavelli, padahal banyak juga tipsnya dijalankan. Yang pertama, The Prince. Kalau memahami The Prince biar nggak kesusu marah, ingatlah bahwa The Prince, Il Principe itu sifatnya empiris dan realis. Jadi dia nggak ngomong apa yang seharusnya, tapi dia ngomong apa adanya. Kenyataannya memang begitu itu. Kalau nanti kita lihat, oh sih kok kenyataannya memang begitu itu. Makanya corak kedua pragmatis. Jadi pragmatis itu tidak penting teorinya, tapi ada gunanya nggak? Agama boleh apa tidak? Mau gue aja, mau beragama nggak beragama boleh, tapi dia boleh hidup asal mendukung, asal ada fungsi pragmatisnya, asal ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya cuma bikin rusuh, ya nggak usah agama lah. Itu pragmatis berarti. Jadi tidak melihat fungsi idealnya, tapi melihat gunanya. Jadi yang kedua coraknya pragmatis. Yang ketiga, The Prince itu adalah tantangan, dobrakan terhadap nilai-nilai Kristiani yang mendominasi saat itu. Ya semboyannya sama. Yang pertama kebebasan, yang kedua jaminan atas hak milik, sistem baru, cara berpikir yang baru. Jadi Machiavelli karena dia realisme, maka dia lebih melihat kondisi-kondisi wajar, kondisi-kondisi alami seorang manusia. Beda sama agama, bahkan beda sama filsafat yang idealis. Kondisi alami itu wajar lah, orang nyari kekayaan, wajar lah, itu kondisi alami, cara berpikir realis. Terus ada, itu contoh pragmatisnya. Tak kasih satu teori itu contoh kayak gimana sih model berpikirnya Machiavelli itu loh, tak kasih contoh ketika dia ngomong tentang agama religius. Seorang pemimpin itu bagi Machiavelli nggak harus religius, jadi kamu nggak harus nyari kiai untuk jadi pimpinan biar negara tertib, tapi carilah orang yang bisa mendorong orang untuk jadi religius. Karena agama itu ternyata penting untuk kontrol sosial. Cara berpikir gini kan khas, itu pragmatis. Agama boleh asal ada fungsinya. Jadi nyari pemimpin itu gak harus gelarnya profesor, tapi carilah orang yang bisa ngatur profesor. Gak harus yang gelarnya kiai, tapi carilah orang yang bisa menaklukkan kiai. Karena kiai itu penting, masanya banyak. Kan gitu sekarang. Jadi nggak harus kiainya jadi anggota DPRD, cukup kiainya merestui kemudian disangoni, terus aman dia, masanya kepegang, kan itu sebenarnya Machiavellian. Nah dari situ maka ada asumsi besar, patternnya, pola berpikirnya Machiavelli adalah orientasi ke hasil, orientasi ke tujuan. Pokoknya tujuanmu apik wes, kamu menempuh tujuan itu pakai jalan apa ya monggo. Yang penting negaranya aman. Cara apa bikin negara aman itu ya monggo. Yang penting kita stabil ekonominya. Cara bikin stabilnya kayak gimana terserah. Jadi tujuan menghalalkan cara. Tujuan yang baik membolehkan cara yang jahat. Itu model Machiavellian. Makanya nanti ujung-ujungnya banyak orang nggak senang, kok gitu sih, moralitasnya di mana. Tapi memang Machiavelli nggak ngomong moralitas, dia ngomong realitas. Yang penting tujuannya jelas. Dan ketika tujuan jelas, cara apapun yang kamu pakai untuk menuju tujuan itu suka-suka kamu. Jadi itu The Prince. Ya itu ciri-cirinya yang sering dikritisi orang. Yang tadi, moralitas itu tidak terlalu penting dalam politik. Pemimpin yang terlalu bermoral itu biasanya jatuhnya juga lebih cepat. Politik itu
Coba lihat, orang-orang jujur itu biasanya orang yang paling susah. Ada satu peribahasa dari Machiavelli, saya lupa tepatnya, cuma nggak tak bawa ke sini tadi. Ada beberapa yang tak bawa, cuma yang ini nggak tak bawa. Kalau ada orang baik dan terlalu baik, maka pada saatnya dia akan mendapatkan susah yang luar biasa di antara orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau ada orang baik, itu problemnya satu, dia akan mendapatkan kesusahan di antara orang-orang yang tidak baik. Itu kan persis kayak Ronggo Warsito kan, barang siapa menangi zaman edan, kalau dia nggak edan, ya nggak kebagian. Tapi kalau ikut edan, masuk ikut edan, kan gitu. Jadi serba dikotomis. Tapi kalau bagi Machiavelli, ya ikut aja edan. Ngapain kamu puasa-puasa ikut nggak edan? Yang lain edan, kamu nggak edan sendirian. Ketika kamu nggak edan sendirian, satu-satunya berarti kamu yang dianggap edan. Jadi tujuan menghalalkan cara, ya secara politik akhirnya idealnya berarti nilai tertinggi itu bukan individu tapi negara. Individu boleh dikorbankan untuk kepentingan negara kalau dalam politik. Jadi itu 3 ciri selanjutnya dari Machiavelli. Oke, terusannya cirinya yang lain. Jadi ini sebelum masuk ke The Prince, kamu harus ngerti patokan-patokannya, ciri-cirinya. Terus logikanya Machiavelli itu bukan kacamata etis, tapi kacamata medis. Jadi seperti dokter, bukan seperti kiai. Kenapa? Saat itu kan tak bilang tadi, Italia itu sedang rusuh, rebutan kekuasaan, tidak goro-goron, antara pemimpin saling mendominasi, saling menaklukkan. Oleh karena itu, untuk negaranya kuat, cara berpikirnya bukan etis tapi medis. Medis itu harus siap berkorban, siap sakit dulu untuk sembuh. Bahkan kadang-kadang harus siap bagian tubuhmu tertentu diamputasi, kalau enggak ngerusak seluruhnya. Itu medis. Betul. Kadang-kadang ada yang harus disakiti, kamu harus minum obat. Obat itu kan pahit, tapi harus ditelan. Nggak enak sih memang, tapi harus kamu telan biar seluruh tubuhmu sembuh. Kadang-kadang kakimu harus diamputasi, kalau nggak diamputasi bisa membusuk sampai atas. Tega sekali ya kaki diputus. Lu kalau nggak gitu malah bisa hancur semua. Itu cara berpikir medis. Maka seorang pemimpin, dia pendekatannya jangan selalu etis. Dia kadang-kadang harus pakai pendekatan medis. Yo terserah kamu terus mau marah-marah, itu kan anti HAM, anti anu. Tapi kadang-kadang yang kayak gini diperlukan. Kalau ditolerir semua, negaranya malah yang rusak. Bukan sekedar pemimpinnya jatuh. Itu pendekatan medis namanya. Pendekatan medis itu kan diobati. Dan diobati itu kan tidak enak. Apalagi sekarang kan pengobatan itu kan macam-macam. Ada yang disetrum, ada yang pakai lintah, ada yang itu kan aneh-aneh. Nggak masuk akal, menyakiti diri sendiri, tapi dalam rangka biar bisa sembuh. Maka kadang-kadang pemimpin represif, menyakiti rakyatnya, tapi demi keutuhan bersama. Itu yang ada di pikirannya Machiavelli. Kalau pemimpin etis semua, pertimbangannya hati nurani terus, negara bisa rusak luar biasa. Kasihan ya koruptor itu, dia dipisahkan dari anaknya, dia dipisahkan dari istrinya. Padahal anak ini kan nggak tahu dosa apa-apa, kenapa kok kena imbas bapaknya. Itu mikir etis kan. Kalau dia mikir kayak gitu ya selesai, negaranya rusak. Polisi demo mukul-mukul misalnya, itu anti HAM jelas. Tapi kadang-kadang harus perlu gitu, harus ada bagian yang dipukul biar yang lain lari dan bubar demonya. Cara mikirnya kan begitu. Kalau polisinya etis semua, kasihan ini anak kita sendiri, bubar mesti. Demonya nggak selesai-selesai, rusak kabeh, orang jualan habis semua. Tapi polisi kan pendekatannya sekali-sekali juga pendekatan medis. Ada bagian tertentu yang dipukuli biar yang lain sembuh. Kapok nggak mau demo lagi. Nah itu pendekatan medis. Il Principe, The Prince itu cara berpikirnya seperti itu. Bukan cara berpikir yang moralis, HAM, enggak. Ngurusin negara juga harus ada aspek itunya. Bahkan aspek ini penting.
Kalau etika sih asal gak tabrakan jalan aja. Tapi kalau ini begitu salah amputasi apa yang sudah busuk gak dipotong, itu ya bisa rusak. Termasuk itu kan contohnya orang-orang yang membangkang, orang-orang yang merusak negara, orang-orang yang merongrong konstitusi, itu kan kadang-kadang harus diamputasi kalau katanya Machiavelli. Jadi ya sekali lagi karena dia memang cara berpikir yang realistik, dia tidak mikir yang ideal-ideal. Kenyataannya memang gitu kok. Harus disakiti dikit-dikit baru yang lainnya seger dan sembuh. Zaman Pak Harto itu kan gitu, bikin terapi. Ini penjahat, preman merajalela di mana-mana. Bikin Petrus zaman itu kan. Petrus itu penembakan misterius. Jadi kalau ada kejahatan, pokoknya polisi punya hak ditembak di tempat, atau dicurigai aja boleh ditembak di tempat. Terus mayatnya dibuang, memang sengaja dibuang di jalan, di pinggir sungai, biar kelihatan orang, biar shock terapi yang mau bikin kejahatan terus takut. Nah, itu jenis pendekatan medis. Para diktator, pemimpin-pemimpin yang agak otoriter itu sebenarnya polanya hampir Machiavellian semua. Jadi harus tega dalam hal tertentu demi, ya syukur-syukur kalau demi negara. Kadang-kadang kebanyakan demi biar kekuasaannya langgeng. Cara berpikirnya gitu semua. Coba kamu lihat pemilu kemarin kan selalu, silahkan kamu lihat mana bagian yang diamputasi, mana yang bagian disingkirkan, mana yang pasti ada yang kayak gitu. Dalam rangka apa? Menjaga keutuhan, stabilitas mungkin partainya, kelompoknya, dinastinya. Pasti ada. Ada yang dikorbankan, ada yang sudahlah kamu aja yang masuk penjara, tenang aja, anak istrimu aman. Yang penting kamu relakan aja 4, 5, 10 tahun di penjara, nanti selesai lah. Kalau pengen keluar ya gampang, nanti tiap malam minggu keluar, santai aja. Oke, gitu. Kenapa? Karena dia jadi tumbalnya. Nah itu namanya pendekatan medis. Itu pendekatan kedokteran. Nah, kenapa sih kok asumsinya si Machiavelli itu seperti itu? Karena bagi Machiavelli kayak Thomas Hobbes, jadi karakter dasarnya manusia itu jelek. Yaitu antara lain yang disebut oleh Machiavelli, manusia itu secara umum tidak ngerti terima kasih, mencela-mencele, nggak seneng suka, nggak seneng menderita, nggak seneng susah dikit aja dia cepet-cepet pingin nggak susah, sengsara dikit dia cepet-cepet pingin nggak sengsara. Itu manusia, nggak tahan banting, itu manusia. Dan yang terakhir tamak, dapat 10 mesti pingin 20. Itu karakter dasarnya katanya Machiavelli. Nanti dilanjutkan oleh Thomas Hobbes bahwa memang manusia itu karakter dasarnya jelek. Jadi dengan teori ini berarti apa? Manusia itu kalau nggak diatur, wis bebas kita mau ngapain aja, itu mesti dunia rusak sudah. Maka harus ada aturan. Kenapa? Karena karakter dasarnya manusia itu jelek. Kalau nggak percaya coba ya misalnya undang-undang dibatalkan semua, agama, moralitas libur selama 1 minggu. Terus kamu boleh ngapain aja sak seneng-senengmu, tak jamin langsung rusak. Yang ada di pikiranmu apa, mau ngapain, aturan monggo, kamu mau ngambilin barangnya orang tidak apa-apa, mau tidur sama tetanggamu tidak apa-apa, mau pokoknya semua aturan libur, mesti terus rusak kamu. Kenapa? Karena memang ternyata karakter dasar kita itu jelek. Itu menurut Machiavelli. Maka orang harus diatur, bahkan sekali-sekali harus dipaksa. Kalau dipaksa juga nggak bisa, disiksa. Kalau disiksa masih nggak bisa disingkirkan. Cara mikirnya gitu. Jadi kalau kamu besok jadi penguasa, entah di level apa, diatur yang di bawahmu. Diatur nggak bisa, dipaksa biar manut. Dipaksa manut nggak bisa, disanksi, dibikin susah, disiksa. Dipaksa nggak bisa, disiksa. Kalau sudah disiksa aja masih nggak bisa, ya disingkirkan. Ya bu, caranya menyingkirkan, apa dipecat dari partai, apa diapain, dia harus disingkirkan. Karena kalau enggak, dia jadi penyakit, akan jadi benalu, jadi parasit yang merusak sistem secara keseluruhan. Nah, kenapa ya? Karena manusia itu dasarnya jelek, tidak tahu terima kasih, mencela-mencele. Sekarang A, besok bisa B.
Dulu katanya pilkada langsung lebih baik, sekarang kok enggak. Dulu katanya apa, sekarang kok enggak. Dulu katanya apa. Kamu jangan kaget, itu berarti masih manusiawi. Yang konsisten dulu A sekarang A itu kan cuma robot. Kalau manusia enggak, pasti itu. Makanya kamu jangan kaget dulu. Kemarin katanya gini kok sekarang gini. Loh biasalah, aku kan masih manusia. Itu kan jadiin alasan untuk kamu mencela-mencela. Oke, terus maka prinsipnya Machiavelli, karena manusia itu nggak bisa dipercaya, karakter dasarnya itu jelek, maka berhadapan dengan manusia itu lebih baik bikin mereka takut daripada bikin mereka cinta. Katanya Machiavelli, kalau kamu bikin mereka cinta, percayalah, itu bahasanya tak terjemah agak letterlek itu, bajingan-bajingan itu seketika akan meninggalkan cintanya kalau dia melihat ada cinta lain yang lebih menguntungkan. Itu manusia sudah. Sekarang bilang I love you sak pol-pole, tapi kalau ada yang lebih bagus dan kok mau, mesti yang sekarang sak pol-pole ditinggal. Itu manusia. Beda kalau kamu bikin takut dia. Awas loh, kalau kamu berani mutusin aku, fotomu tak sebar. Oh itu aman sudah. Ya kan? Kalau diancam, dibikin takut, itu aman sudah. Tapi kalau masih sudahlah, cintaku sejati padamu nggak mungkin berubah, itu prek, mesti bisa berubah. Nggak bisa, kalau dasarnya cinta itu nggak bisa. Dasarnya loyalitas, dasarnya kesetiaan, nggak bisa. Kalau dasarnya harus takut, katanya Machiavelli. Bikin orang tergantung, bikin orang takut dan khawatir. Kalau kamu nggak milih aku, hati-hati, besok subsidinya tak kurangi loh. Itu kan dibikin takut. Itu. Daripada dosennya ngomong sampai capek, kode etik dipatuhi, jadi mahasiswa yang baik, niat dari awal untuk cari ilmu, mahasiswa malas. Tapi kalau diancam, dibikin takut, awas, ngelanggar kode etik, nilai tak kurangi 20%. Wah, itu mesti mandat mahasiswa. Ya kan? Begitu diancam, dibikin takut, kamu mesti mandat. Tapi kalau dikasih ceramah, dikasih tahu kita saling memanusiakan, ya jangan macam-macam, tidak iso. Mesti dia nyari yang menguntungkan. Dan itu karakternya manusia, human nature. Jadi katanya Machiavelli, relasi yang paling aman antara pemimpin dan yang dipimpin, bikin yang dipimpin takut sama pemimpinnya. Itu biasanya lebih langgeng kekuasaannya. Makanya dulu zaman Pak Harto kan pokoknya siapa melawan tak gebuk. Oh itu kan orang sudah mengkerut semua sudah. Tidak berani kan dulu. Karena dia punya militer, punya pasukan, punya itu. Jadi orang diancam itu. Tapi kalau cuma diingatkan, dinasehati, tidak masuk. Orang itu selalu nyari yang lebih menguntungkan, lebih bikin nyaman dia, bikin enak dia. Jadi asumsi pertama, dalil pertamanya Machiavelli adalah bikin orang takut itu lebih baik daripada bikin orang cinta padamu. Karena cinta itu bisa mencela-mencela, tapi kalau rasa takut itu biasanya agak permanen selama penyebab rasa takutnya belum hilang. Oke, itu kalau kamu setuju Machiavelli ya. Nah, nanti Machiavelli punya dua konsep yang terkenal. Yang pertama virtu, yang kedua fortune. Virtu itu apa? Kejantanan, kecerdikan. Nanti ini diwarisi oleh Nietzsche, melahirkan konsep namanya Superman. Jadi pemimpin itu adalah mix gabungan antara virtu sama fortune. Virtu itu kualitas personal yang dibutuhkan seorang raja, seorang pimpinan untuk memimpin negaranya. Semakin tinggi kualitas virtunya, maka dia semakin aman kekuasaannya.